Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV, senang sekali saat ini kita berjumpa dalam acara Membangun Bisnis Itu Mudah bersama saya Risto Hastawan dan Coach Cahyadi Kurniawan. Hai para pemirsa, apa kabar? Senang sekali Coach bisa berjumpa saat Ya, ini. Pak Risto, iya. Yang kita ketahui bahwa Coach Cahyadi Kurniawan adalah seorang bisnis coach dan trainer motivator. Sebelumnya saya pengen tanya nih Coach, apa sih bedanya bisnis coach itu dengan motivator? Oke, ya sebenarnya nih industri coaching ini adalah cukup masih baru di Indonesia. Sebenarnya baru-baru juga enggak sih, udah 10 tahun lebih action coach ada di Indonesia. Biasanya di pasaran kita dengar lebih banyak adalah para motivator dan konsultan. Ya, kita itu coaching. Apa bedanya? Kalau bedanya, para motivator biasanya setelah Anda ngomong sama dia, pasti dia akan membakar semangat Anda. Itu penting sekali. Kalau orang nggak ada semangat, dia nggak akan melakukan apa-apa. Ya, selanjutnya. Tapi setelah Anda motivasinya tinggi, Anda harus take action. Betul. Betul dong, kalau orang yang motivasi tinggi cuma ngomong-ngomong, pulang nggak ada action, nggak ada gunanya. Iya. Nah, itulah masuk ke fase kedua, yaitu bagaimana take action-nya. Iya. Nah, bagaimana take action-nya biasanya kalau misalnya Bapak mau mulai satu usaha yang sama sekali baru, sebaiknya kan Bapak belajar dulu. Betul. Misalnya mau buka restoran, Bapak juga minimal mesti tahu Bagaimana mejanya, caranya? mesti taruh di mana, hidangannya gimana. Nah, disitulah para konsultan itu mulai masuk. Kalau misalkan kita ketemu seorang konsultan restoran, dia boleh dikatakan udah dikasih playbook. Boleh jadi coach ini memantau setiap step dari seorang tersebut ya sampai benar-benar goal-nya tercapai. Begitu ya. Jadi business coach itu adalah lebih ke pendamping. Pendamping, konsultan ya gitu ya. Bukan konsultan, kita lebih ke pendamping. Nah, Pendamping. dan biasa konsultannya ada programnya selesai udah. Kalau kita pendamping itu bisa selama bisnis itu jalan ya. Iya. Dan kita dampingin dia hasilnya lebih bagus. Terus mentoring terus. Mentoring ya. Ada istilah coaching sama mentoring juga menarik sekali. Di barat sana mentoring adalah you have ever done it, ya, udah pernah kerjain. Jadi pengalamannya dituangkan ke Anda, itu namanya mentoring. Mentor ya. Kalau coaching itu lebih umum. Coaching kita dibekalin adalah bagaimana menggali potensi Anda. Betul. Ya, dengan catatan sebenarnya manusia itu udah dari Allahnya udah dikasih kesempurnaan ya. Iya, betul. Tinggal kita gali itu aja. Dia nemukan nggak gitu loh. Iya. Memang yang saya ketahui juga fungsi pelatih itu memang sangat penting ya. Yang kayak kita kasih ilustrasi contoh gini. Seorang pemain bola Cristiano Ronaldo atau dengan pelatihnya pasti kalau dibilang jago lari lebih kenceng Ronaldo, tapi tanpa pelatih seorang Ronaldo tuh gak jadi apa-apa, betul ya? Kurang lebihnya seperti itu ya, Coach? Kurang lebih begitu, karena coach itu nggak ikut main. Iya, ada kekeliruan orang banyak adalah dipikir coachnya ikut main. Iya. Ada pertanyaan, coach, Anda kayaknya tahu semuanya, kenapa Anda nggak jalanin bisnis sendiri? Betul, betul. Sebenarnya kita menjalankan bisnis sendiri, yaitu bisnis coaching. Bisnis coaching, iya. Karena memang setiap orang itu punya kelemahan. Iya. Yang saya tahu itu setiap orang itu punya kelemahan, justru di situ fungsinya seorang pelatih. Iya. Jadi kita sebagai pelatih, sebagai coach, bahasa kita adalah kadang-kadang mesti dipikirin kliennya yang tipe apa. Bahasa yang paling enak sebenarnya straight to the point. Tapi ada orang yang nggak mau dibilang straight to the point. Jadi kalau bahasa yang kita gunakan yang nggak tepat, sama dia tolak. Iya. Jadi itu sedih-sedih di coaching itu. Paling bagus di action coach, sebenarnya kita ada sistemnya. Jadi membangun bisnis itu pada dasarnya mudah. Kalau Anda ikutin sistemnya step by step. Oke, menarik sekali. Itu kuncinya action coach. Banyak orang yang cuma langsung hantem masuk ya. Terjadi banyak case yang try and error. Kalau di action coach, kita membimbing step by step. Konsep kita try and success gitu loh. Oke. Oke, pemirsa, luar biasa tadi penjelasannya antara perbedaan motivator dengan business coach. Di sini memang kita ketahui sangat penting lah kita sebagai seorang yang punya pendamping atau punya pelatih tersendiri di sini. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama dari saya nih, Coach. Apa sih sebenarnya definisi sukses itu sendiri? Nah, ini bahasa sukses itu udah terlalu umum dan akhirnya menjadi rancu. Semua orang tanya, Anda mau sukses? Nah, iya. Iya. Tapi sebelum
bisa didefinisikan sukses itu sebagai apa, kita tuh kejebak di dalam usaha dan yang ikutnya yang istilahnya tuh lari kiri kanan. Ya bahasa kita itu kerja keras gitu loh. Dan kerja keras tuh menurut saya itu memang udah sewajarnya kalau kita pengen pilih sebagai pengusaha ya. Iya. Indah sekali juga bahasa Indonesia, pengusaha itu berasal dari kata dasarnya apa? Usaha. Usaha. Artinya apa? You keep on finding solution. Usaha terus. Usaha terus. Ya. Iya. Dan lucunya, saya sendiri sedikit background saya juga mechanical engineer gitu. Dulu begitu lulus, begitu sombongnya kita taruh atau bangganya taruh ada IR-nya di depan. Insinyur. Tapi saya lihat semua rata-rata para pengusaha nggak ada titelnya. Betul. Mengapa sih? Terakhir saya sadar, seorang pengusaha mindsetnya belajar terus. Dia tahu tuh dia nggak pernah lulus. Apa-apa dia pengen tahu, ya dia cari solusinya, dia cari partnernya untuk menunjang dia boleh muncul. Itu ciri pengusaha. Iya. Nah, balik lagi ke sukses. Terlalu banyak cerita juga. Ada yang bilang, aduh, udah deh, kamu nggak usah fight lah. Fight, ada ceritanya. Dia kaya, akhirnya geletak di rumah sakit, ya keluarga hancur dan sebagainya kan. Jadi selalu di masyarakat tuh ada kontroversi ya. Ada yang malah bilangin tuh, you sukses di usaha, tapi mungkin keluarga kacau, ada kehidupan nggak nyaman ya. Betul. Ada yang malah sedikit bilangin duit itu sumber malapetaka. Ya sebenarnya duit itu adalah netral, setuju nggak? Ya, setuju Pak. Nah, oleh sebab itu kita mesti mendefinisikan dulu sukses itu apa sih? Berarti tergantung pribadi orang-orangnya itu Ya. lagi, balik lagi berarti ya, Coach ya. Suksesnya. Jadi bagi saya secara pribadi dan secara textbook pun, saya definisi suksesnya itu kita cut short bikin simple aja deh. Mencapai apa yang kita mau ya, dalam kurun waktu tertentu dengan usaha tertentu. Oh, jadi goal settingnya jelas. Goal settingnya enggak, termasuk usahanya jelas. Soalnya ada juga udah pulang dari motivator yang istilah die do, saya ketawa, do die. Ya, pokoknya mesti fight gitu loh. Sampai mati. Fight ya, lama-lama dia jatuh 10 kali belum tentu dia bangun lagi. Iya. Jadi usaha itu mesti terukur juga. Betul. Ya, disitulah kita bilang suatu bisnis yang sukses kita harus mencapai balance of life. Betul. Ya, Jadi hidup itu mesti seimbang. Jadi tidak hanya di materi saja, Ya. di kehidupan keluarga Ya. pun di segala aspek lah Ya. intinya ya. Nah, oleh Coach, sebab itu makanya mencapai apa yang kita mau dalam kurun waktu tertentu, dalam usaha tertentu. Iya. Itu definisi sukses. Jadi Definisi lebih mudah kan? Iya, betul. Jadi sebenarnya kita harus menyeimbangkan lah istilahnya Coach ya, antara sukses di materi, sukses di keluarga, Sukses juga spiritual, ya. Iya, betul. Sukses juga di social responsibility. Tergantung bagaimana kita mau nentuin nih dalam waktu tertentu, dalam apa yang mau diusahakan, Ya. kayak gitu. Jadi seperti itu ya definisinya sukses ya. Terus Coach, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana caranya untuk kita menjadi orang yang sukses atau menjadi sukses tersebut? Oke. Setelah kita nentuin apa yang kita mau, kurun waktu tertentu, usaha apa, semua suksesnya dimulai dengan motivasi yang tinggi. Setuju nggak? Betul. Kalau Anda bangun, don't know what to do, ya dulu bekas salah satu orang Swissnya, dia distributor saya jadi ingat dia bilang, if you wake up, don't know what to do, go and sleep again. Go sleep again. Saya sekarang jadi ingat itu suatu perkataan yang sangat menarik. Kalau kamu bangun nggak punya motivasi, buat apa memacetkan Jakarta? Tidur lagi aja. Tidur lagi aja. Jadi motivasi adalah utama. Jadi bagi pemirsa yang masih belum ketemu motivasinya, nggak tahu apa yang mau lakukan, mungkin banyak buku motivator yang bisa dibaca dan juga ikuti seminar-seminar para pakar-pakar motivator. Mereka tuh hebat. Ya, salah satu ya kamu mesti exercise, teriak-teriak, biar semangat gitu loh. Iya. Karena pengusaha jarang sekali yang istilahnya duduk rezeki datang. Wah, jangan. Dia mesti usaha. Nah, usaha itu mulai dari semangat dia. Hari ini saya mau lakukan apa? Jadi motivasi adalah nomor satu. Setelah itu, kalau Anda tidak dibekali ilmu pengetahuan, Anda cenderungnya try and error. Coba aja.
Lihat tabrak gitu. Coba tabrak. Bom Jarang blok. sekali orang yang sekali tabrak berhasil. Terlalu sering udah tabrak, ketemu hambatan. Pasti dong kalau orang tidak mencapai sesuatu, kita kan manusiawi. Iya. Pasti ada keselnya, ada down-nya. Ada daunnya. Nah. Buang waktu lama Buang lagi. waktu lagi. Jarang sekali orang yang tabrak berapa kali itu mau bangun lagi. Akhirnya dia masuk ke negative zone, bilang usaha memang sulit, bukan untuk saya. Stop usaha tersebut. Balik lagi ke semula lagi. Balik lagi ke comfort zone dia sekarang. Iya. Ya, makanya dia ngeluh, keadaan luar itu tidak menunjang dan sebagainya. Jadi memang untuk mencapai sukses itu memang dibutuhkan ya tadi pelatih juga ya. Balik Nah. lagi ke situ ya. Nah, soalnya juga banyak komunikasi karena di industri coaching ini sekarang lumayan banyak sih kita ngomong coaching. Kalau dulu kita bilang, Anda profesi apa? Business coach. Coach? Kucing apa? Jadi ibarat kayak kucing dalam karung gitu loh. Ya, mereka itu bahasa asing coach gitu loh. Dan banyak orang yang lucunya juga budaya kita, budaya nggak terbuka ya. Banyak orang sukses punya coach, tapi di luar dia nggak pernah munculkan coachnya. Lain kalau di luar negeri, justru dia sangat terbuka bilang, saya sukses berkat coach saya itu. Coachnya juga dimunculin. Ya, khususnya di budaya saya turunan Chinese benar ya. Banyak orang Chinese, dia sebenarnya banyak mentor, banyak advisor, banyak coach yang bantu dia. Tapi di depan dia munculnya tidak pernah memperkenalkan para coachesnya atau mentornya atau advisornya. Karena kemungkinan itu budayanya. Sukses saya keahlian dia gitu loh. Iya. Ingat, semua orang sukses tuh didukung oleh tim di belakangnya. Betul. Kalau sendiri aja itu namanya superstar. Dan biasanya nggak Superman lama. ya. Nggak lama. Nah, tadi unsur pertama motivasi. Unsur kedua knowledge. Ilmu pengetahuan. Anda lakukan apapun, Anda mesti mempelajarin. Benar nggak? Betul. Kita di TV nih, Kak. Ini aja kalau mau menjadi ratingnya semakin bagus pun kita terus membelajar. Belajar. Cari tahu terus. Cari tahu terus. Ya, yang baik gitu loh. Nah, itulah konsep knowledge. Jadi bagi para pengusaha atau calon pengusaha di sana itu, belajar itu nggak harus hanya kuliah atau sekolah formal aja. Ya, biarpun Anda udah MBA segala pun, udah lulus, Anda tetap belajar. Apalagi Anda memasukin suatu bidang yang baru, belajarlah trik atau spesifikasi jenis usaha tersebut. Bagian dari knowledge-nya itu ya, apa lebih spek lagi, lebih fokus. Ya, itu terpancing ingatan saya waktu pertama awal saya kerja, saya termasuk orang yang cukup laki. Begitu lulus, first job saya adalah saya pertama kali ke luar negeri itu langsung dikirim ke Swiss di Basel setahun sebagai management trainee. Sesuatu yang bagi saya itu benar-benar nggak pernah kepikirkan. Nah, saya sampai ke situ kebetulan saya ketemu bos saya itu orang baik tuh. Dia bilang, saya sama Anda sama-sama pinter, sama-sama bodohnya. Bedanya ya, negara yang Swiss yang katanya kamu maju itu sama negara Anda yang Asia yang cukup sibuk, bedanya apa? Kita tuh sistematik. Jadi waktu itu saya masuk industri kimia, dia bilang kamu jangan lakukan apa-apapun sebelum Anda tahu. Di situ sampai saya ingat. Jadi sebelum action, Anda itu mesti belajar. Mengapa kamu melakukan tindakan ini? Kamu lakukan tindakan ini kemungkinannya ABC-nya apa? Tentu kita nggak mungkin tahu semua hasil yang kita lakukan, tapi minimal kerangka besarnya kita tahu. Kalau belajar nih Coach, kalau belajar itu kita kan bisa melihat dari orang-orang yang sudah melakukannya kah? Dari buku-buku atau bagaimana Coach baiknya? Ya, sebenarnya itu ada pepatah mengatakan there's nothing new under the sun. Di bawah matahari ini nggak ada yang baru. Kita mau cari nggak gitu? Nah, kalau kita cari, kita ketemu. Nah, belajar itu juga, saya udah coaching hampir memasukin tahun ke-9. Sangat tergantung sang muridnya. Kalau muridnya siap, guru itu datang. Ya, masih ingat nggak? Waktu Anda belajar tuh, Anda mungkin disuruh kerjain integral diferensial. Mungkin Anda sekarang udah lupa. Iya.
Karena Anda belum siap di situ, nggak tahu integral diferensial. Cuma suatu kurikulum yang dicokokin ke Anda. Kita harus terima aja. Harus terima. Nah, di bisnis tuh nggak begini. Di bisnis itu kalau kita jiwa pengusaha, kita mencari ilmu yang kita butuh. Kita kejar ya. Kita kejar. Begitu kita terbuka, misalkan, coach gimana mau naikin sales? Nah, Anda cari apa? Semua buku yang mengenai sales. Ngomong sama pakar yang bisa bangun jaringan sales. Ikutin pelatihan menjadi sales. Semua yang sales kamu ikutin. Baru secara ilmu pengetahuan Anda dapat, biasanya Anda munculin cara penjualan Anda sendiri. Betul coach. Iya. Benar? Jadi ilmu itu umum, tapi setelah dapat umum itu Anda ngedepin istilahnya, muncul cara Anda sendiri. Itulah orang yang sukses. Kita cari keunikan yang belum Kita sendiri. Iya, kita sendiri yang kita kliknya di mana kayak gitu. Yang penting intinya tuh sama ya, berarti motivasi, knowledge, umumnya sama. Jadi pas kita udah mulai meresapi, mendalami, akhirnya kita temukan diri kita sendiri yang harusnya kita lakukan itu seperti apa ya coach ya. Oke, menarik sekali perbincangan saat ini dengan coach. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah break yang satu ini.